Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Falahah dari program studi akuntansi syariah C dengan NIM 21383042114. Nomor absen 35 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Khalid Wardi. Dan di sini saya akan membawakan dan menjelaskan tentang fitrah dan konsep perbuatan manusia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fitrah manusia. Dari segi bahasa, kata fitrah berasal dari kata al-fatr yang berarti belahan, atau bisa kita maknai lain dengan kejadian atau penciptaan. Jadi dapat kita katakan bahwa fitrah manusia merupakan kejadian atau penciptaan ketika Allah menciptakan manusia sampai manusia itu lahir ke dalam permukaan bumi. Jadi manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci, dan dalam artian manusia itu tidak mempunyai dosa sama sekali atau dalam keadaan seperti kertas kosong. Dan maka dari itu manusia itu hakikatnya ketika dilahirkan memang dalam keadaan beragama Islam dan juga mampu untuk beriman kepada Allah, tetapi lingkungannya saja yang tidak menjadikan dia sebagai seorang muslim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam fitrah manusia. Yang pertama ada fitrah beragama. Manusia saat dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau dalam keadaan suci, dan maka dari itu manusia itu dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Yang kedua ada fitrah berakal budi. Fitrah berakal budi itu ada pada diri manusia. Manusia itu Allah yang paling sempurna daripada makhluk Allah yang lain. Maka dari itu fitrah berakal budi itu digunakan supaya manusia itu bisa membedakan mana yang hak dan juga mana yang batil. Yang ketiga ada fitrah bermoral dan juga berakhlak. Potensi moral dan juga akhlak itu ada pada diri manusia supaya manusia itu bisa, ketika manusia itu melakukan kegiatan sehari-harinya, bisa memakai moral dan juga akhlak itu supaya bisa bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Yang keempat ada fitrah kebersihan dan juga kesucian. Fitrah kebersihan dan kesucian ada pada diri manusia semata-mata hanya untuk menjaga kebersihan dan kesucian dirinya sendiri sesuai dengan ajaran agama. Yang terakhir ada fitrah persamaan dan juga kesatuan. Fitrah persamaan dan kesatuan ada pada diri manusia supaya manusia itu bisa tahu, bisa sadar bahwa setiap manusia itu sama dan yang membedakan hanya keimanan dan juga ketakwaan. Selanjutnya ada konsep perbuatan manusia. Islam memandang manusia itu merupakan makhluk Allah yang paling sempurna. Makhluk Allah yang memiliki potensi yang berbeda, lebih tinggi daripada yang lain, daripada makhluk Allah yang lain. Dan bahkan manusia itu, pembahasan tentang manusia sampai ke perbuatan-perbuatannya pun ada di dalam Al-Quran. Bahkan julukan-julukannya ada di dalam Al-Quran, seperti salah satu contohnya adalah An-Nas, Bani Adam, Al-Basor, bahkan Insan Kamil. Dan dari julukan-julukan tersebut meyakinkan bahwa manusia itu bisa berkembang baik secara fisik maupun secara mental. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat At-Tin ayat 4 yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Pada penjelasan ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan sangat baik, bahkan sudah mendekati sempurna. Selanjutnya ada proses upaya menjadi insan kamil dalam konsep perbuatan manusia. Yang pertama ada takhlili, yaitu upaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan buruk atau perilaku tercela atau mazmumah. Yang kedua ada tahalli, yaitu upaya untuk membiasakan diri dengan berperilaku baik, menjalankan perintah Allah, selalu berbuat baik. Yang ketiga ada tajalli, yaitu dimana terungkapnya jalur gaib, dimana ini dimiliki oleh para sufi ketika mencapai derajatnya karena memiliki kecintaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa ikhlas dan tanpa pamrih. Selanjutnya ada perilaku manusia,
yang harus dimiliki sebagai seorang muslim. Yang pertama ada sabar. Sabar dalam menghadapi segala cobaan, sabar dalam sesuatu yang tidak kita inginkan, dan sabar dalam beribadah. Selanjutnya ada syukur, ikhlas, tawadu, tawakal, zuhud, menaati perintah Allah, dan juga menjauhi larangan Allah. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.